Oke, terjadi kejutan pagi tadi di sesi Asia, tepatnya saat pembukaan sesi Asia, emas langsung melonjak tajam dan bukan lagi 5.400, bukan lagi 5.500, tapi mendekati 5.600. Bahkan emas futures atau emas berjangka sudah melonjak sampai 5.600. Tapi kita akan lihat ya, apakah nantinya emas spot ini akan bisa mengikuti langkah dari emas futures atau tidak. Yang jelas, faktor-faktor penyebab ada beberapa kriteria ataupun teorinya yang pernah kita bahas kemarin, dan ini kaitannya juga menjelang 3 hari tersisa di akhir bulan. Dan tentunya karena satu peristiwa sudah selesai, yaitu pidato Powell, dan kelihatannya tidak terlalu menggigit, kita akan melihat dua faktor lainnya yang mungkin bisa menjadi penyebab sentimen market semakin luas. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari masalah suku bunga. Seperti atau sesuai dengan ekspektasi, suku bunga Fed tetap dipertahankan 3,75, dan kemudian pidato Powell yang menjadi kunci utama. Tapi kalau Anda perhatikan dari sentimen marketnya, kelihatannya mereka enggan untuk berespon ataupun bereaksi terlalu signifikan terhadap pidato Powell. Tapi kalau misalkan kita lihat catatannya adalah, ya sebetulnya pernyataan-pernyataan tersebut tidak terlalu heboh ataupun tidak terlalu, ya bisa dikategorikan mungkin tidak terlalu hawkish, lalu kemudian juga tidak terlalu dovish. Itu permasalahannya, dan kita anggap inilah sinyal yang netral dari Fed. Mungkin bisa saja ini mencoba untuk mencari aman, tapi kita tidak tahu. Mungkin di belakang itu ada hal yang mungkin disiapkan oleh Powell sebelum masa pensiun dari jabatannya. Oke, yang kedua adalah apakah ini perang atau tidak. Yang jelas setelah pidato Powell, justru kita melihat harga emas mengalami kenaikan. Kenaikan pertama di kurang lebih penutupan sesi New York tadi malam. Setelah Powell bicara, harga emas melonjak sampai kurang lebih di level 5.400. Tapi permasalahannya tidak berhenti di situ. Di sesi Asia dia dibuka dengan lonjakan tipis, tapi kemudian naik sampai signifikan all time high, sampai mendekati level 5.600. Nah, kelihatannya ini ada keraguan ataupun kecurigaan, lebih tepatnya ini indikasi apakah betul-betul akan terjadi peperangan antara Amerika dan Iran. Mostly kalau kita lihat dari beberapa media mengatakan bahwa ini sudah tinggal tunggu waktu, dan kelihatannya yang paling proporsional waktu yang akan dilakukan itulah di akhir pekan. Itulah sebabnya saya minta Anda untuk berhati-hati, ekstra waspada, karena kita tinggal 1 atau 2 hari ke depan menuju ke akhir pekan yang mungkin sangat misterius dan bisa saja terjadi kejutan. Kemudian yang ketiga adalah datang dari China. Kalau kemarin kita kaitkan dengan Nvidia, chip AI dari Nvidia masuk ke China, sekarang ini ternyata dari sektor properti China. Dan bisa dikategorikan mungkin pelonggaran kebijakan, sehingga akhirnya sektor properti atau lebih tepatnya saham-saham dari sektor properti mengalami lonjakan signifikan pagi ini. Dan saya rasa ini juga penyebabnya kenapa Hang Seng mengalami kenaikan, terlepas dari situasi geopolitik yang justru harusnya mengganggu ataupun menekan pasar saham global. Oke, kita lihat dari yang pertama adalah kaitannya dengan Powell. Kalau misalkan kita perhatikan dari pernyataannya, saya bagi dua di sini. Yang pertama terkait dengan pernyataan dia waktu memberikan pengumuman. Jadi pernyataan yang cenderung dianggap netral ini, kalau kita perhatikan dari sisi ekonomi, tenaga kerja, atau bahkan inflasi sekalipun, tidak menunjukkan angka ataupun tidak menunjukkan pernyataan yang relatif agresif atau relatif hawkish. Kita lihat dari ekonomi, yes, dia mengakui bahwa pengeluaran konsumen tetap utuh. Kemudian dampak satuan juga dia bilang masih memungkinkan untuk rebound di kuartal 1 ini. Dan terakhir adalah perumahan yang masih melemah. Jadi kalau kita kategorikan 3 poin tersebut, ya jelas berimbang. Kemudian dari sisi tenaga kerja, dia menilai bahwa sebagian besar penurunan ataupun perlambatan itu disebabkan oleh adanya penurunan dari angkatan kerja. Tapi di sisi lain, permintaan tenaga kerja juga memang lagi lemah. So, low hiring, low firing. Nah, ini yang memberikan indikasi dalam 1 atau 2 bulan terakhir, Fed meyakini bahwa situasi dari pasar tenaga kerja tersebut relatif aman atau ya bisa dikategorikan menengah. Nah, tapi tidak mempertunjukkan adanya kekhawatiran tertentu dari pasar tenaga kerja. Nah, dari sisi inflasi, dia mengakui inflasinya meredah secara signifikan setelah proses mungkin dari 2 atau bahkan 3 bulan terakhir. Tapi yang terlihat adalah inflasi masih tetap tinggi. Ya masih 2,6-2,8%, saya rasa cukup wajar ya. Kalau misalkan yang terpenting adalah seperti yang kemarin kita sampaikan, at least mereka tidak di atas 3% lagi. Nah, tapi masalahnya untuk target ke 2%, dia menilai agak mungkin canggung ataupun agak diragukan ya. Posisinya tergantung dari efek dari inflasi tarif. Jadi kalau inflasi tarif itu meredah, bisa saja itu langsung membuat inflasi secara global masuk atau turun ke 2%.
Nah, sementara untuk kebijakan moneter yang saya garis bawahi di sini adalah dia menilai ataupun mengatakan atau mengungkap ulang bahwa dapur Desember sebagian besar memperkirakan masih ada pemangkasan tambahan. Dan poin yang berikutnya yang menjadi kebijakan ataupun yang mungkin bisa menjadi sorotan adalah kaitannya bahwa mereka hanya akan bergantung pada data dan bersifat objektif dan juga integritas. So, poin ini saya rasa mempertegas kembali posisi atau kedudukan dari Federal Reserve yang tidak khawatir dengan gangguan ataupun stigma dari Trump, yaitu terkait dengan politik yang memang sampai saat ini pun kasus dari Lisa Cook dan termasuk kasus dari Powell yang mungkin bisa dibilang menyita perhatian. Tapi yang jelas di sini berarti Powell ingin mempertegas kembali bahwa komitmen dari Fed adalah ya kebijakan yang relatif lebih berintegritas atau tidak dipengaruhi oleh sisi politik. Nah, dalam sesi tanya jawab, dia lebih mempertegas lagi dan menekankan terkait dengan suku bunga. Yaitu yang pertama, dia tetap mengatakan bahwa tidak ada kasus untuk mendukung kenaikan suku bunga. Ini yang dikhawatirkan beberapa pihak karena melihat inflasi yang tetap tinggi. Nah, kemudian ini adalah kaitannya dengan keyakinan dia bahwa saat ini dukungan terhadap pertahankan suku bunga itu meluas, termasuk oleh pejabat Fed, baik itu voter ataupun non-voter. Nah, cuma catatannya adalah dari sekian banyak pejabat, hanya 2 yang memiliki kesempatan ataupun mendukung kepada pemangkasan 25 basis point. Dan itu adalah Stephen Miran dan juga Christopher Waller. Jadi saya rasa dengan poin ada perbedaan atau yang condong berbeda dari sekian banyak pejabat Fed, itu memberikan indikasi bahwa mereka terpecah. Dan itu pula yang membuatkan kenapa dolar relatif lemah dan tidak terlalu menguat ya. Kalaupun rebound, itu hanya relatif rebound terbatas. Nah, saya rasa dari sini poinnya adalah kita masih bisa memperharapkan terkait dengan penurunan suku bunga, walaupun kita tidak tahu atau belum bisa memastikan karena semua akan bergantung pada data ekonomi. Nah, di sisi lain, lonjakan emas dari beberapa faktor. Kalau kita lihat dari 3 hal ini, berarti saya coret akibat dari pernyataan Powell. Karena kalau misalkan pernyataan netral, saya rasa saya ragu kalau misalkan netral itu berarti akan menyebabkan pergerakan emas yang lebih tinggi. Mungkin dia rebound, mungkin dia calming down setelah kenaikan sebelumnya ataupun bahkan setelah penurunan sebelumnya. Tapi yang terlihat dari emas itu adalah gaspol sampai mendekat 5.600. So, saya curiga dampak ini adalah berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Trump kaitannya dengan pelemahan US dollar yang dia inginkan. Saya rasa itu yang patut kita curigai sebagai dampak awal. Yang kedua adalah terkait dengan situasi dari geopolitik di mana Abraham Lincoln, pesawat ataupun armada besar yang diklaim oleh Trump ini sudah berada di perairan Iran dan sepertinya sudah tidak terhindarkan lagi untuk terjadinya peperangan ataupun serangan, dan itu kemungkinan akan di akhir pekan. Oke, akibat dengan kenaikan yang sangat signifikan pada emas tadi pagi, maka beberapa bank mengubah proyeksi target mereka. Dari hal ini, catatannya adalah mayoritas memperkirakan level 6.000 sebagai target potensial berikutnya, setelah mayoritas juga memprediksikan ada di 5.000 sampai 5.400. Termasuk Goldman Sachs yang terakhir mereka memperkirakan 5.400. Tapi melihat dengan angka yang seperti ini, hampir bisa dipastikan baik Goldman Sachs, Morgan Stanley ataupun Citigroup nanti mungkin akan menjadikan atau menargetkan hal yang terbaru. Bisa saja mereka menargetkan juga 6.000 atau bahkan lebih tinggi. Yang jelas Deutsche Bank memperkirakan 6.900 dengan alasan utama permintaan bank sentral yang masih tetap kuat dan termasuk permintaan investasi dari investor-investor yang berkelanjutan. Termasuk data yang tadi malam saya masuk adalah kaitannya dengan Tether yang ternyata tercatat sebagai bisa dikategorikan mungkin pihak swasta terbesar memiliki omset ataupun memiliki cadangan emas yang paling besar untuk saat ini, dan nilainya cukup tinggi sehingga akhirnya kalau diartikan sebagai suatu negara maka dia bisa diimbangi dengan Inggris ataupun bahkan negara-negara lain yang memiliki cadangan emas yang cukup besar, ada sekitar 140 ton. Nah, posisi ini tentunya mengingatkan kita bahwa permintaan emas yang masih tinggi, sehingga bagi beberapa bank mereka menilai bahwa ini adalah bukan terkait dengan FOMO ataupun kaitannya dengan kenaikan yang didorong ataupun disengaja didorong, tapi melainkan situasi dari fundamental dan akibat kondisi makro saat ini mereka ragu bahwa akan terjadi penurunan yang signifikan. Mereka hanya melihat bahwa penurunan itu relatif terbatas. Mirip dengan apa yang sempat kita bahas juga dan beberapa kali selalu saya tekankan bahwa penurunan itu pada dasarnya adalah kesempatan untuk kembali membeli dan institusi-institusi besar ini tetap melakukan pembelian.
So, kalau misalkan kita bicara tentang penurunan, kapan dia akan turun, maka yang paling tegas adalah tergantung dari bank sentralnya. Apakah mereka sudah mulai fase kepada kenaikan ataupun pengetatan suku bunga, atau justru mereka masih tetap khawatir dan masih tetap dalam jalur diversifikasi cadangan mereka. Saya rasa selama kita masih melihat poin-poin itu, mungkin saja emas masih punya ruang untuk mengalami kenaikan, bahkan beberapa pun melihat ada level 7.000 ke depan. Oke, dari China yang serius mendorong ekonomi dan kali ini melonggarkan aturan terkait dengan properti. Aturan dimaksud adalah bahwa nantinya kemungkinan developer tidak perlu lagi untuk menyerahkan metric leverage bulanan. Dan ini dikaitkan dengan misalkan seperti yang terjadi pada beberapa saham yang bisa dikatakan mungkin agak tersendat ya. Satu sisi ini membantu kepada saham-saham properti lain, tapi di sisi lain ada beberapa pengembang atau developer yang kesulitan keuangan, tapi akhirnya mereka harus tetap menyerahkan metric leverage, dan salah satu contohnya adalah rasio utang kepada Pemda. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya ini at least ada upaya dari pihak Cina untuk mendorong ekonomi, termasuk salah satunya adalah dari masalah properti, karena sampai saat ini yang menjadi belenggu ataupun penahan pertumbuhan itulah dari sektor properti. So, saya tidak akan kaget kalau menjelang sampai Imlek nanti, Hang Seng sepertinya masih lebih favorit daripada indeks saham lainnya. Ini kaitannya dengan seasonal event yang mendekati kepada Imlek ke depan. Nah, tapi apakah ini akan terus berlanjut atau tidak, dan bagaimana dampaknya termasuk juga kepada permintaan emas. Kemudian terkait dengan data ekonomi hari ini, nanti malam kita hanya lihat dari Initial Jobs Claim, kelihatan di sini angkanya diperkirakan akan mulai kenaikan dari 200 menjadi 206.000. Tapi saya rasa intinya adalah bukan ke masalah data ekonomi, karena kalau data mingguan berarti otomatis saya anggap ini akan relatif diredam, apalagi kalau sirkulasi ataupun kondisi dalam lingkungan ini, terutama kaitannya dengan makro yang masih tetap dalam ketidakpastian geopolitik, maka kemungkinan dampak atau respon atau reaksi market terhadap data ekonomi akan relatif terbatas. So, hati-hati setelah setengah 9 atau jam 20.30, kemungkinan kita akan kembali fokus kepada geopolitik, situasi geopolitik, ataupun bahkan situasi politik dalam negeri Amerika yang kaitannya kali ini adalah kaitannya dengan ancaman shutdown. So, saya kelompokkan di sini efek yang mungkin bisa mengganggu atau menjadi concern utama di 2 hari terakhir akhir bulan. Yang pertama datang dari geopolitik, tentunya Amerika dan Iran, dengan pernyataan dari Iran yang menolak untuk diplomasi kecuali menguntungkan kedua pihak. Serasa tidak akan ada upaya lagi dari Amerika untuk memaksakan kepada Iran untuk berdiplomasi. So, kita tinggal tunggu keberanian seorang Trump, apakah betul dia akan memicu perang ini atau dia akan skip kembali dengan alasan apapun. Nah, berarti yang paling memungkinkan itulah di akhir pekan, karena praktis mungkin Trump akan menghindari dampak langsung kepada market. Nah, tapi walaupun demikian, ini bisa memicu terkait dengan gap yang bisa terjadi di hari Senin. Jadi hati-hati. Walaupun ini masih hari Kamis, tapi saya peringatkan dari awal. Kemudian yang kedua adalah ancaman shutdown. Walaupun ada kabar terbaru, tadi pagi saya dapatkan bahwa Trump dan Schumer itu kemungkinan sedang berdiskusi, berelaborasi supaya mencari kesepakatan, dan salah satunya mungkin adalah poin utama untuk memisahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS untuk tidak disertakan dalam undang-undang tersebut. Karena ini kaitannya dengan beberapa hari yang lalu demonstrasi yang terjadi di salah satu negara bagian itu memunculkan korban tewas akibat Departemen Keamanan Dalam Negeri. So, saya rasa ini akan menjadi krusial 1 atau 2 hari ke depan, hari ini dan besok. Kalau tidak terjadi atau tidak tercapai kesepakatan, maka hampir bisa dipastikan Amerika atau pemerintahan Amerika kembali mengalami shutdown. Dan ini menciptakan ketidakpastian ekonomi, ketidakstabilan, dan tentunya safe haven akan kembali dilirik.